sebenarnya sudah pernah ada, kemudian sekarang dimatangkan lagi nampaknya begitu. Tapi usulan-usulan lainnya juga ada itu untuk menangani wilayah puncak itu. Ada kajian mengenai kereta layang, ada itu dilakukan oleh BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kemudian BPTJ juga pernah mengusulkan ada rute Transpakuan Bogor sampai dengan puncak. Jadi pada tahun 2021 tuh 2021 dirancang adanya salah satu rute Transpakuan Bogor sampai dengan puncak. Namun sayangnya bupatinya pada saat itu tidak setuju adanya Transpakuan Bogor. Mereka lebih menekankan inginnya dibangun jalur atau rute jalur puncak 2 itu. Padahal itu juga bisa membantu sebenarnya. Makanya ya karena beberapa rute bukan hanya itu aja sampai ke Cibinong dan sebagainya, hanya ya sudah tahun 2002 hanya di kota Bogor saja karena Kabupaten Bogor menolak. Mungkin ini satu-satunya kepala daerah di Indonesia menolak diberikan public transport. Agak aneh ini. Baik, nah karena kan memang sebenarnya proyek tol ini, tadi ada juga Anda bilang juga kereta layang di puncak itu kan sebenarnya adalah bentuk-bentuk dari solusi pemerintah untuk memutus rangkaian kemacetan, mereka bilangnya kemacetan abadi nih Pak di puncak. Nah tentu juga kita ketahui dalam hal kemacetan lalu lintas di puncak ini kan memang diterapkan ada namanya rekayasa lalu lintas. Nah tentunya saya ingin bertanya juga sebenarnya seberapa efektif Pak rekayasa lalu lintas yang selama ini diterapkan di kawasan puncak untuk menekan kemacetan. Kita ketahui ada one way, ada juga ganjil genap, pengalihan ke rute alternatif. Sebenarnya apakah ini tidak efektif sampai akhirnya harus ada proyek-proyek lainnya untuk akhirnya mengeliminasi kemacetan abadi di puncak ini? Ya, ini kan kemacetannya pada saat akhir pekan, pada saat liburan ya. Selalu seperti itu, tapi kondisi biasa kondisi normal masih memungkinkan lah dia dilewati dengan jalur biasa. Namun meskipun itu kawasan di puncak itu macet, tetap saja mungkin banyak orang ke sana. Ditambah lagi sebenarnya konsistensi. Seandainya itu one way dan sebagainya, jangan ada lagi orang-orang yang dikhususkan ya dengan pengawalan dan sebagainya, itu juga merusak sistem sebenarnya. Itu yang jadi persoalan Baik. juga ya. Memang kawasan puncak sudah jenuh lah pada akhir pekan ya. Makanya kalau yang cerdas sih nggak mau di sana, mereka mencari alternatif lain. Nah, solusinya dimanapun kalau macet itu bukan menambah jaringan. Menambah jaringan apalagi bangun tol, itu nanti akan muncul persoalan lingkungan. Itu yang nanti akan terjadi. Jadi ujungnya ya ketika sudah dibangun waduk di atas dan sebagainya, ya menjadi daerah terbuka lebih luas lagi. Itu menjadi Baik. persoalan baru. Baik Pak Joko, dalam hal ini karena tadi Anda bilang juga dengan adanya penambahan jalur itu akan menambah masalah baru dari masalah lingkungan dan lain-lainnya. Sebenarnya menurut hemat pandang Anda solusi kemacetan di puncak ini apa? Apakah pengalihan ke kendaraan publik atau seperti apa dan bagaimana juga sebenarnya selama ini kita ketahui kemacetan kawasan puncak kan memang terjadi karena semua orang yang ke puncak itu biasa pakai mobil pribadi ya Pak ya. Apakah sudah pernah ada upaya mengalihkan transportasi pribadi ke umum? Ya itu tadi diupayakan, disediakannya ada Transpakuan Bogor itu. Hmm. Transpakuan itu melayani sampai dengan puncak. Tujuannya adalah nanti pada saat tertentu orang menggunakan angkutan umum. Organda di sana senang sekali itu karena apa? Karena angkot-angkot itu otomatis nanti hilang. Mereka akan berusaha dengan bis ini dan dapat subsidi, mereka dapat gaji bulanan dan jauh lebih baik kan ketimbang naik angkot sekarang ya. Siapa yang mau naik angkot seperti itu kan kondisinya juga makin buruk makin buruk. Dan ya itu tadi sayangnya kepala daerahnya itu tidak mau menerima ini. Ini baru satu-satunya kepala daerah Indonesia yang tidak mau menerima angkutan umum itu. Ya dimanapun di dunia ini namanya daerah wisata itu akses angkutan umumnya harus bagus. Kalau mengandalkan kendaraan pribadi ya seperti puncak itu tidak bakal selesai masalahnya. Nanti Baik. pun dibangun tol ya
sementara aja, yang macet lagi nantinya pada saat Baik, tertentu. jadi solusinya menurut Anda ultimately adalah harusnya beralih ke kendaraan umum dan akses kendaraan umum yang baik, memadai agar kemacetan bisa ditekan ya Pak ya? Betul, itu harus dilakukan. Tapi ya Pemdanya sudah menolak dulu, dia pengennya ada menghidupkan rencana jalur yang jalur apa paralel lah, ada jalur puncak 2 itu. Ya semuanya tahu tuh lahan-lahannya milik siapa. Jadi kan kalau membangun angkutan umum itu pejabat di Pemda nggak dapat apa-apa. Karena itu murni untuk masyarakat kan. Nah lebih baik dia bangun Baik. jalan kan mesti dapat apa-apa itu. Baik. Nah, kita kembali lagi masih ke tentang rencana pembangunan tol Puncak ini, mungkin Pak Joko. Dalam hal ini seperti apa sebenarnya harapan Anda juga ya Pak ya dengan kehadiran tol Puncak ini? Karena tadi juga Anda menyinggung dengan adanya kehadiran tol Puncak ini sebenarnya tidak serta-merta kemacetan ini juga akan akhirnya sirna, malah menambah masalah baru. Seperti apa harapan dan aspirasi Anda mengenai adanya tol Puncak ini, Pak? Ya harapannya jangan dibangun aja. Karena akan muncul persoalan lingkungan itu kan. Jadi ketika nanti tolnya dibuka, pasti nanti kanan kiri menjadi daerah terbuka juga. Dengan dibuka jalan tol itu sudah menjadi terbuka. Yang akhirnya pemerintah sudah berupaya mengurangi terjadi banjir di Jakarta, kan harus daerah hijau itu jangan banyak terbuka. Nanti dengan ada tol membuka lagi. Konversi lahan kita tidak hanya seperti itu, termasuk juga lahan-lahan pertanian akan habis nanti di puncak itu. Hmm, Itu harus dihitung semua dampak-dampaknya. Nah, akhirnya petaninya kan kehilangan mata pencaharian. baik. Itu harus dilakukan. Jadi jangan hanya melancarkan, tapi kita menghilangkan sumber pangannya hilang, kemudian konservasi alamnya juga menjadi hilang, itu diperhitungkan total lah. Memang kalau sebab itu, ketika membuat trase silakan kajian lingkungannya, Baik. AMDA-nya betul-betul dilakukan dengan benar.